Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Wah gawat bang, kalau ada Kevin Dix, back-back yang lain pada gimana nasibnya? Sini-sini gue kasih tahu line up terbaik yang akan bawa kita ke Piala Dunia 2026. Dengan komposisi sekarang, menurut gue 5 back itu cocok nih untuk permainan dari Indonesia. Untuk 3 back yang sejajar ini ada Hillgrass. Walaupun baru main sekali, menurut gue dia lumayan kokoh. Walaupun di awal-awal first touch-nya agak jelek sih. Tapi yang dibutuhkan di belakang itu ketenangan, dan dia punya. Nah untuk posisi tengah, ini paling banyak yang bakal direbutin. Tapi mohon maaf nih, Bang Jordi Amat di bench dulu ya. Nah pasti kalian banyak yang memang Jordi Amat ya harusnya di bench dulu gitu. Bukan berarti Jordi Amat tidak bagus. Dia bagus, tapi saya pikir kalau dibandingkan dengan Jaitzes ya jauh sekali dengan Jaitzes teman-teman. Jaitzes lebih bagus daripada Jordi begitu teman-teman. Setuju ya kalau Bang Jordi Amat di bench. Maaf ya, Bang Jordi Amat tuh bagus, cuman ya akan lebih bagus lagi kalau di-upgrade sama yang lebih muda. Gue ditanya kalau Bang J itu punya ketenangan yang bener-bener tenang, setenang air. Semenjak ada Bang J, itu kalau kita diserang, itu gue hatinya nggak deg-degan. Lebih tenang lah pokoknya. Apalagi dia udah jadi sosok leader di tim nasional Indonesia kita. Nah, Kevin Dix di mana Bang? Tapi setahu gue Kevin Dix ini punya mobilitas yang tinggi, jadi bisa ke Hillgrass atau Bang J. Tapi menurut gue lebih cocok dia akan ditaruh sini, jadi kita punya 3 back yang benar-benar punya kualitas. Yes. Bang, pemain Liga 1 di mana? Pasti kalian pada setuju dengan keputusan gue taruh Verdong di sebelah kiri. Ini salah satu back kiri kita yang punya strength dan power yang kuat. Tapi nanti kalau momen-momen krusial kayak lemparan dalam, masukin aja si Arhan. Jujur kalau disuruh pilih di kanan, itu gue mending kasih ke Rido atau Asnawi. Terus Sandy Walsh gak bagus gitu? Bagus. Sandy Walsh itu bisa ditempatin ketika kita mau nyerang. Nah kalau urusan untuk defense, itu Rido itu menurut gue blockingannya itu bagus banget guys. Loh, Justin Hapner di mana bang? Lanjut. Kalau kita lihat dari susunan pemain ini, saya pikir sangat luar biasa sekali. Ini Indonesia punya pemain belakang ini sebenarnya menumpuk, tetapi tidak apa-apa karena lebih bagus kita punya pemain yang berkualitas. Itu di bench dengan di starting line up itu harus sama kekuatannya supaya ketika dikasih kesempatan untuk pergantian pemain itu bukan karena kecapaian, tetapi memang karena strategi. Ya, pemain ini harus masuk. Nah sekarang kita itu harus punya salah satu penyerang lagi. Jujur saja kita masih kurang soal serangan. Kita belum punya pemain penyerang yang cukup handal karena sejauh ini kita hanya mengandalkan itu si Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk. Kalau kita pakai 3-4-3 maka di sana akan ada Marcelino atau Witan Sulaiman. Tetapi kalau kita lihat berkaca dari pertandingan terakhir lawan Bahrain, ketika Rizky Ridho masuk, kemudian Jordi Amat ditarik keluar, Marcelino masuk, bukan Hillgrass tapi Eliano Reinders masuk, itu permainan Indonesia itu semakin bagus itu, bergulirnya bola itu bagus teman-teman. Jadi serangan kita itu ya kita semakin membuat ruangnya pemain-pemain Bahrain itu sempit untuk bergerak karena kita pressingnya tinggi. Ketika kita kehilangan bola, kita cepat untuk merebut bola teman-teman. Jadi itu yang membuat pemain-pemain Bahrain waktu kita lawan Bahrain itu kewalahan untuk mencetak gol di gawang Indonesia. Hanya saja mereka punya wasit yang mereka sudah bayar sehingga kita itu bisa ditahan imbang oleh Bahrain. Tapi kalau kita lihat permainan Indonesia di babak kedua waktu kita lawan Bahrain itu bagus sekali dengan posisi line up seperti ini. Kalau misalkan kita ditambah dengan Kevin Dix, saya pikir ya, akan sulit lawan-lawan kita untuk menembus pertahanan Indonesia nanti teman-teman. I don't know why he extend. You need to ask why he extends so extra 2 minutes. I don't know. For me, after 6 minutes go in. Iyalah, setelah 6 menit selesai ya harus selesai sudah begitu. Oke, mungkin ada tambahan waktu sekitar 30 detik lagi atau 1 menit lagi ya tidak apa-apa sih sebenarnya. Tetapi sampai 3 menit ya sampai dengan detik ini itu masih terngiang-ngiang si wasit botak itu teman-teman. Ternyata
ya kita dirampok, dicurangi sedemikian rupa di Bahrain itu. Ya saya sih berharap lawan Jepang, karena ini wasitnya masih dari Uni Emirat Arab, yang masih dari Timur Tengah. Saya itu masih punya kecurigaan yang sama bahwa Indonesia akan dicurangi lagi teman-teman. Tetapi ya semoga dugaan saya ini salah, firasat saya ini salah. Karena ya sebetulnya ya kita mau pertandingan nanti lawan Cina itu berjalan sesuai ya dengan yang kita harapkan. Wasitnya itu harus adil, jangan sampai berat sebelah lagi. Karena sejatinya kita membutuhkan 3 poin. Ya kita harus bawa pulang 3 poin atau 4 poin dari laga tandang ini teman-teman, untuk menjaga posisi kita supaya bisa lolos ke babak selanjutnya, atau kita lolos langsung ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Nah kalau misalkan kita dicurangi lagi, saya pikir ya kita tidak akan bisa berbicara banyak lagi soal ya, Piala Dunia ini teman-teman. Karena lawan sesungguhnya kita sebenarnya bukan lawan-lawan di grup C ini, tetapi wasit. Karena ini perlu dipertanyakan juga, kenapa ketika Indonesia bermain mau lawan dari negara Timur Tengah atau besok lawan Cina tanggal 15, kenapa wasit-wasitnya itu dari Timur Tengah semua? Apakah tidak ada wasit lain? Ini kan pertanyaan besar di seluruh Indonesia, di seluruh masyarakat, kepala masyarakat Indonesia. Pertanyaan besar itu, kenapa harus dari Uni Emirat Arab, kenapa harus dari Timur Tengah lagi? Ya semoga ini bisa diprotes sama PSSI atau ya manajer timnas atau ya siapalah yang punya kapasitas dalam memprotes. Semoga mereka bisa memproses dan digantilah wasitnya itu teman-teman. Ya kita sih berharapnya begitu. Tahu nggak, PSSI laporin wasit Indonesia versus Bahrain ke FIFA. Nama wasitnya Ahmed Alkaf dinilai nggak adil dan curangin tim Merah Putih. Pertama, nih botak kasih banyak pelanggaran ke Indonesia daripada Bahrain. Totalnya 27 pelanggaran, 2 pelanggarannya kartu kuning. Padahal kontak fisik cenderung minim. Bahrain cuma dapat 10 pelanggaran, 1 pelanggarannya kartu kuning. Si Alkaf ini juga nggak kasih tendangan bebas ke tim Indonesia, padahal dilanggar pemain belakang Bahrain pas di depan kotak penalti. Bahkan si botak ini kasih kartu merah ke manajer timnas Indonesia Sumarji karena protes pertandingan nggak diakhiri padahal injury time udah selesai. Jadi waktu udah 90 menit. Wasit kasih tambahan waktu atau injury time selama 6 menit. Jadi total 96 menit. Nah, udah 96 menit gak diselesai-selesain. Alhasil Bahrain cetak gol di menit 99. Awalnya Indonesia unggul skor 2-1. Jadi seri 2-2. Baru deh abis itu pertandingannya diakhiri. Intinya pertandingan ini bikin marah semua pendukung timnas Indonesia. Nah, dukung juga yuk produk lokal UMKM Indonesia di live aku. Kalian bisa... Ya, jadi saya pikir teman-teman... ketika kita melawan Bahrain itu sebenarnya 3 poin sudah ada di dalam tangan kita. Ya seharusnya kita tidak perlu lagi ya terlalu keras melawan Cina. Dan ya mungkin kita berada di posisi 2 saat itu. Tetapi sekali lagi kita dirampok dengan sedemikian rupa di Bahrain karena kita memang melawan mafia teman-teman ya. Ya gitulah, memang ketika satu organisasi dipegang oleh orang-orang yang tidak berintegritas, ya saya pikir itu tidak akan berjalan dengan sempurna dan akan merugikan orang lain itu. Jadi ya semoga kedepannya AFC atau siapapun lah yang memimpin AFC itu bisa merubah orang-orang yang ada di dalam. Ya gantilah, jangan orang-orangnya itu yang pegang AFC, karena tidak akan pernah maju sepak bola Asia. Dan sampai kapanpun mungkin negara-negara di Asia tidak akan pernah juara Piala Dunia kalau orang-orang di AFC bahkan FIFA sekalipun itu ya hanya mementingkan uang daripada sepak bola. Ya semoga kedepannya ada yang berubah lah. Tetapi ya saya sih pesimis teman-teman dari ya, organisasi sepak bola dunia bahkan untuk Asia ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Purnomo. Saya warga Indonesia dan saya sangat kecewa tadi malam. Nonton persepak bolaan sangat kecewa. Saya semua kecewa Pak. Merawat wasit yang memimpin tadi malam. Jika tidak ada yang sanggup merawat, karena jadi wasit itu harus adil, ya, harus betul, tegas, jangan kayak tadi malam, tidak sesuai. Sekali lagi, kalau ada yang tahu rumahnya kasih tahu saya, biar tak datangi, tak jemput, tak rawat, biar sehat, biar tidak ditiru wasit-wasit yang lainnya. Kalau jadi wasit itu harus tegas, jujur. Mudah-mudahan Indonesia nantinya akan jadi juara. Karena amin, itu kita punya doa semua warga negara Indonesia bisa jadi juara atau setidaknya masuk Piala Dunia. Itu harapannya masyarakat Indonesia. Tidak ada yang berharap Indonesia tidak lolos Piala Dunia. Semuanya berharap Indonesia itu lolos Piala Dunia. Dan pastinya waktu itu kita kesal, marah, jengkel, bahkan
4 bahkan 5 video mungkin. Itu isinya saya maki-maki wasit, dan saya diperingatkan oleh salah satu viewer saya, dia bilang, "Bang, jangan maki-maki. Kontennya bagus, jangan maki-maki, videonya bagus." Tapi ya itulah bentuk ya ekspresi kemarahan saya. Saya tidak bisa menahan mulut saya untuk tidak memaki wasit itu. Bahkan di seluruh media sosial saya pun saya maki-maki dia habis-habisan. Jadi ya semua masyarakat kecewa karena ya kemenangan kita yang seharusnya jadi miliknya timnas kita itu dirampok dengan sedemikian rupa. Bahkan bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang saya pikir marah. Seluruh dunia yang menonton pertandingan antara Indonesia dan Bahrain itu ya merasa kok ada apa sih sebenarnya? Kok bisa kayak gitu? Oke, mungkin ada peraturan FIFA yang dipakai di sana. Karena kalau saya tidak salah, kalau salah boleh diralat ya teman-teman. Ada aturan FIFA yang mengatakan wasit itu punya hak untuk menambah waktu lagi di injury time itu teman-teman. Contohnya kayak Indonesia, tambahan waktu itu 6 menit. Nah, wasit itu bisa menambah 3 atau bahkan sampai 10 menit katanya. Tetapi dengan ada ketentuan, selama babak kedua atau selama pertandingan itu ada ulur-ulur waktu oleh pemain itu teman-teman. Ada waktu yang terbuang sia-sia, maksudnya begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat di babak kedua atau seluruh pertandingan lah dari babak pertama sampai babak kedua, saya pikir Indonesia itu tidak membuang-buang kesempatan atau tidak membuang-buang waktu atau tidak ada waktu yang terbuang dari kubu Indonesia. Justru yang membuang-buang waktu itu Bahrain. Senggol sedikit jatuh, ditekel jatuh. Nah itu kan mereka yang buang-buang waktu sebenarnya. Bahkan cek VAR gol pertamanya Indonesia itu ya hampir 2 menit itu. Kita menunggu dengan cemas ini apakah golnya sah atau dianulir lagi oleh si VAR ini. Tapi ya untungnya itu tidak dianulir. Dan justru yang mengejutkan kita semua itu gol keduanya Bahrain justru tidak dicek VAR itu. Padahal kalau kita mau lihat ya itu bisa jadi offside. Ya kan bisa jadi offside itu gol keduanya Bahrain, tetapi wasit si Ahmed Alkaf ini tidak mau untuk cek VAR. Itu yang membuat masyarakat Indonesia tambah marah dan akhirnya ya keluarlah semua caci makian, kata-kata kebun binatang. Itu ya bentuk ekspresi masyarakat marah bahwa negaranya dicurangi dengan cara yang seperti ini, kan begitu. Buronan. Dicari hidup atau mati, calon bupati ya tidak, calon jahanam. Bayangkan teman-teman, sampai masyarakat buat poster seperti ini atau baliho seperti ini, kan itu saking kesalnya masyarakat. Kenapa negara saya dicurangi seperti ini, kan begitu. Posisi ini kita dalam pertandingan ini kita unggul sampai dengan detik-detik terakhir. Kita itu sudah unggul. Maksudnya detik-detik terakhir di sini itu tambahan 6 menit yang dikasih itu ya, sesuai dengan itu kita sudah menang kalau realnya seperti itu. Tetapi ya wasit tambah 3 menit lagi dan saya pikir ya tidak tahu urgensinya apa itu teman-teman. Kita lihat komen dulu. Ibrahim Lutfal apa ini? Niat banget, iya. Itu paling terniat. Ini pasti jengkelnya ini bukan main ini. Saya pikir mungkin kalau yang seperti ini ada di tribun pasti kacau. Bahrain. Bahrain. Too many drama. It's 6 minutes extra time and now it's 9 minutes. What is that? It's supposed to be end. Bayangkan teman-teman, ini penonton Indonesia yang ada di tribun, ada di stadion ini, katanya itu dibuat seperti ada di kandang ayam. Itu saya nonton di salah satu TV, itu di Metro TV kalau tidak salah. Ada wawancara dengan salah satu ibu, itu yang lagi viral, saya lupa namanya siapa. Itu dia bilang kalau mereka itu dibuat seolah-olah ya, bukan supporter, mereka ditaruh seperti di kandang ayam. Jadi sekeras apapun, sekencang apapun mereka berteriak untuk mendukung timnas waktu itu tidak akan didengar sama penonton, sama pemain di lapangan karena jauh posisinya dari tribun yang mereka nonton duduk itu dengan lapangan itu cukup jauh. Jadi mereka diperlakukan sebenarnya sudah tidak baik gitu teman-teman. Kemudian ada wawancara-wawancara seperti ini. Ya, akhirnya disitulah mereka melampiaskan kekesalan mereka. Saya pikir ya ini bagus teman-teman. Ini bukti bahwa masyarakat Indonesia cinta dengan sepak bola Indonesia. Jadi kalau ada yang seperti ini ya kita harus mendukung bahwa mereka itu cinta dengan sepak bola Indonesia. Makanya mereka berani untuk mengeluarkan statement-statement yang cukup vulgar, cukup keras ke media-media Bahrain ini teman-teman.
Kevin konfirmasi katanya akan diajukan dalam waktu 1 minggu. Benar. Semoga kalau udah datang di salaman berarti benar kan, kalau enggak tahu. Akhirnya Kevin Dix ini jadi pemain Indonesia, resmi dia bermain untuk Indonesia. Ya walaupun baru salaman, belum disumpah sebagai WNI, tetapi kalau sudah salaman, ya kita tahu sama-sama lah bahwa itu artinya sudah sah. Dan sedikit lagi akan disumpah dan dia akan bermain untuk Indonesia. Saya pikir ini salah satu kabar gembira setelah beberapa waktu, beberapa saat kita buat sakit hati oleh Bahrain Mafia dan wasit itu. Dan akhirnya kita sedikit terhibur oleh kedatangan Kevin Dix yang selama ini ditunggu-tunggu, dan ya surprise-nya ternyata Kevin Dix, teman-teman. Next mungkin kita akan menunggu Jairo Ritual lagi. Saya pikir Jairo Ritual akan tersedia, dan selanjutnya pemain yang akan dipanggil dan akan bermain untuk Indonesia adalah Jairo Ritual. Catat kata-kata saya, teman-teman. Takut akan gemuruh supporter Indonesia, Cina kurangi jumlah kursi penonton untuk pendukung timnas. Cina tak henti-hentinya membuat berbagai strategi untuk mempersulit timnas Indonesia. Terbaru mereka kemarin telah mengurangi jumlah kursi penonton para pendukung timnas. Di gambar ini adalah area tribun yang... Kenapa sih begitu? Coba, kalian kan negara besar. Kenapa kalian tega dengan Indonesia yang negara kecil? Sebelumnya disiapkan Cina untuk supporter Indonesia, namun kemarin Cina malah mengurangi jatah tribun dari setengah kuota awal. Selain melakukan pengurangan kuota tribun, mereka juga membuat harga tiket jadi lebih mahal. Jika biasanya harganya sekitar Rp390.000, kini jadi Rp613.000. 2 kali lipat. Jatah tribunnya sedikit, fans timnas tetap akan buat Stadion Qingdao bergemuruh. Ya, itulah fans dari timnas Indonesia. Ya, saya pikir kalau nanti bermain di Indonesia, ya tidak akan kosong tribun di GBK itu, teman-teman. Pasti akan full. Dan ayo kita dukung timnas kita untuk masuk Piala Dunia, atau setidaknya bermain lebih bagus dan mendapatkan hasil yang lebih bagus, dapat poin lagi. Dan ya kita punya mimpi yang selama ini bahwa kita akan bermain di Piala Dunia itu bisa menjadi kenyataan, dan kita semua menjadi bangga dengan sepak bola kita, bahwa ya inilah saatnya, golden momentnya, teman-teman. Kita melihat sepak bola kita luar biasa dan ya bisa berada di titik yang sekarang. Saya pikir ini berkat kerja keras dari orang-orang yang memang cinta dengan sepak bola Indonesia, dan yang tidak mementingkan soal uang, tetapi ya bagaimana sepak bola itu berkembang dan terus maju ke depannya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan ayo terus kita dukung timnas kita. Tanggal 15 akan lawan Cina, dan kita doakan mereka bisa menampilkan permainan yang terbaik, dan saya yakin sekali Indonesia akan dapat 3 poin dari sana kalau tidak dicurangi oleh wasit lagi. Catat ya, kalau tidak dicurangi oleh wasit lagi. Kalau tidak dicurangi oleh wasit lagi. Jadi ayo kita dukung timnas kita supaya mereka bisa bermain bagus, bermain lepas, dan kabarnya mereka sudah tidak mau mengingat-ingat lagi apa yang terjadi di Bahrain, dan sekarang mereka fokus untuk bagaimana caranya mengalahkan Cina. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.